Riwayat tanah adalah rangkaian peristiwa penguasaan dan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang mencatat data fisik dan data yuridis objek tanah yang bersangkutan. Riwayat tanah merupakan bagian terpenting dalam menelusuri identitas dan status hukum suatu objek tanah. Dari riwayat tanah itulah dapat diketahui siapa dan pihak mana yang benar-benar sah menurut hukum untuk diakui dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan atau pihak pemilik tanah tersebut. Dengan mengetahui riwayat tanahnya pula dapat diketahui apakah bukti hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat lain benar-benar sah atau tidak. Sebab meskipun sertifikat merupakan satu-satunya bukti hak atas tanah, namun jika sertifikat tersebut diterbitkan tanpa sesuai dengan riwayat tanahnya, maka penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur sehingga oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum. Demikian pula dengan objek tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Objek tanah seluas 121 hektar yang batas-batasnya membentang di sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tol Cijago atau dahulu Kampung Cisalak Seberang, di sebelah selatan berbatasan dengan komplek perumahan RRI Cimanggis atau dahulunya Tanah Negara bekas perkebunan karet Samuel de Meyer Faber. Di sebelah barat dibatasi Kali Cijantung Kelurahan Sukmajaya. Di sebelah timur dibatasi Jalan Raya Bogor, Jakarta. Tanah tersebut benar-benar memiliki riwayat tanah yang sangat jelas. Berdasarkan keterangan mantan Kepala Desa Curug, Kecamatan Cimanggis bernama Haji Nifan Supandi dan mantan juru tulis Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Daki II, Bogor bernama Abdul Roshid, didukung dokumen-dokumen tertulis berupa salinan letter C1 dan C2 Desa Curug tahun 1965, peta kadaster kantor jawatan pendaftaran tanah Jatinegara tahun 1957, dan girik letter C kantor dinas luar IPEDA Kabupaten Bogor tahun 1982 atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan, didukung oleh saksi-saksi hidup yang sampai saat ini masih ada, yang terdiri dari mereka yang lahir dan besar di tanah itu, antara lain Ibrahim bin Jungkir, Namin bin Jaman, Rasman bin Piung, Ijah binti Ojo Sukarja, Namin bin Kumat, dan anak cucu mereka yang pada saat ini tinggal dan menetap di pinggiran lokasi tanah tersebut setelah mereka dan orang tua mereka terusir dari tanah tersebut secara paksa oleh Oknum Departemen Penerangan atau RRI. Kampung Bojong-Bojong Malak adalah sebuah perkampungan yang sudah ada dan eksis sejak ratusan tahun silam. Kampung itu dihuni oleh sekitar 341 kepala keluarga atau sekitar 1.000 orang penduduk, mulai dari anak balita sampai orang dewasa. Masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan adalah penduduk asli Kampung Bojong-Bojong Malaka dalam pengertian lahir di tempat itu secara turun-temurun dari generasi ke generasi sejak ratusan tahun silam. Mereka dan nenek moyang mereka
lahir di tanah kampung itu, besar di tanah kampung itu, bahkan ada yang mati dan dikuburkan di tanah kampung itu. Oleh karena begitu lamanya mereka menempati dan menguasai tanah tersebut, maka terjadilah ikatan hukum antara warga kampung Bojong-Bojong Malaka dengan lahan tanah tersebut. Sebuah ikatan hukum yang tidak dapat dipisahkan kecuali melalui proses peralihan atau pembebasan hak. Mereka telah memiliki lahan tanah itu, mereka telah kuasai, mereka telah pelihara, mereka telah kelola, dan mereka telah memanfaatkan lahan tanah tersebut secara turun-temurun sebagai tempat tinggal dan mata pencaharian sebagai petani kebun dan sawah. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lahan tanah warga kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut berstatus sebagai wilayah tanah yang diusahakan rakyat pribumi non-partik atau dalam bahasa Belanda disebut tanah Biborweidsgronden. Keberadaan mereka sebagai penduduk pribumi kampung tersebut tidak pernah diganggu oleh pemerintah kolonial Belanda karena status tanah yang mereka kuasai tersebut diklasifikasikan sebagai tanah hak milik adat non-partikelir, di mana hukum yang berlaku bagi tanah hak milik adat adalah hukum adat. Demikian pula setelah Indonesia merdeka dan seiring diberlakukannya hukum pertanahan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, di mana dinyatakan bahwa hukum adat menjadi asas hukum pertanahan nasional, maka dengan sendirinya hak dan kepemilikan Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan atas tanah hak milik adat tersebut terikat langsung berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut sebagai warga negara yang telah memiliki hak dan kepemilikan atas tanah hak milik adat tersebut. Secara administrasi pun mereka telah terdaftar sebagai penduduk pribumi yang menguasai, mengelola dan memiliki tanah hak milik adat tersebut sejak zaman kolonial Belanda. Oleh karenanya, mereka terkena kewajiban membayar pajak hasil bumi yang dipungut pada masa pemerintahan kolonial Belanda maupun pada masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai buktinya adalah nama-nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan telah tercatat dalam buku salinan letter C1 dan letter C2 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II, Bogor, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar IPEDA Kabupaten Dati II, Bogor pada tahun 1965. Selain itu, lokasi tanah hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka pun telah dibuatkan peta kadasternya oleh Kantor Jawatan Pendaftaran Tanah Jatinegara DKI Jakarta tahun 1957. Peta kadaster tahun 1957 tersebut menunjukkan bahwa lahan tanah kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut sudah terdata dan terdokumentasi di Kantor Jawatan Pendaftaran Tanah atau sekarang Kantor Pertanahan sebagai lahan tanah berstatus tanah hak milik adat yang dihuni oleh Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Pada tahun 1982, lahan tanah hak milik adat Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan ditetapkan sebagai objek pajak IPEDA dan para pemiliknya ditetapkan sebagai subjek pajak IPEDA dengan diterbitkannya Direct Letter C atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan oleh Kantor Dinas Luar Direktorat Pajak Daerah atau Pajak IPEDA. Sebagaimana pada umumnya, kehidupan warga kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut sangat aman dan damai. Beratus-ratus tahun lamanya, sejak nenek moyang mereka hidup di kampung tersebut, tidak pernah ada yang berani mengusik mereka. Demikian pula tatkala pihak Departemen Penerangan atau RRI
mulai masuk dan menduduki di lokasi tanah bekas perkebunan karet milik Samuel de Meyer Faber yang letaknya di sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak milik adat warga kampung Bojong-Bojong Malaka. Pada awal-awal kehadiran Departemen Penerangan atau RRI di lokasi tanah tersebut, tidak pernah terjadi gesekan atau perselisihan antara warga kampung Bojong-Bojong Malaka dengan pihak Departemen Penerangan atau RRI. Namun, setelah 5 tahun waktu berjalan, sejak tahun 1957, pihak Departemen Penerangan menguasai dan menduduki tanah bekas perkebunan Samuel de Meyer Faber. Percik-percik permusuhan antara Ibrahim bin Jungkit dan kawan-kawan dengan pihak Departemen Penerangan atau RRI mulai muncul. Lantas, apa sih yang menjadi penyebab timbulnya percik-percik permusuhan antara masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka Ibrahim bin Jungkit dan kawan-kawan dengan pihak Departemen Penerangan atau RRI? Simak terus video-video channel Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah ini. Jangan lupa, bagi yang suka, berikan jempolnya, tekan tombol subscribe-nya, dan bagikan agar semua orang tahu bahwa pemilik tanah adat kampung Bojong-Bojong Malaka adalah Ibrahim bin Jungkit dan kawan-kawan, bukan pihak-pihak yang lain. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!